Apa sih sejarah Raden Dewi Sartika? Raden Dewi Sartika, beliau adalah salah satu pejuang pendidikan untuk kaum perempuan. Beliau lahir di Sajalengka, Bandung 1884. Beliau sebenarnya putri bangsawan, tapi nanti setelahnya orang tua beliau diasingkan ke Ternate. Kemudian beliau ikut dengan pamannya. Setelah ikut dengan pamannya, barulah beliau mendirikan sekolah di sekolah milik pamannya yang diberi nama Sekolah Istri pada tahun 1904 resminya. Namun, dimulainya pengajaran-pengajaran perempuan pada tahun 1902, nanti tahun 1904 diizinkan oleh Belanda. Sukses, meskipun awalnya di pendopo pamannya, pada tahun 1910 namanya diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Pada saat itu, santrinya mulai banyak, perempuan-perempuan yang ingin sekolah juga sudah mulai banyak. Beberapa juga membuka cabang, karena semakin banyak cabang untuk menaungi sekolah ini, maka Sekolah Keutamaan Istri berganti nama menjadi Organisasi Keutamaan Istri. Terakhir, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi untuk menghargai beliau di usia tua perjuangan beliau juga semakin banyak saat Belanda diganti oleh Jepang. Sekolahnya kocar-kacir dan beliau juga sempat mengungsi saat agresi militer pada tahun 47. Beliau ikut mengungsi hingga akhirnya beliau meninggal di pengungsian. Jadi itulah riwayat hidup beliau. Perkenalkan, nama saya Selviana, NIM 1916001. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sempat dibawakan oleh teman saya, yaitu tentang pendidikan masa Raden Dewi Sartika. Pendidikan pada masa Raden Dewi Sartika menurut penelitian pada saat itu ada 4. Yang pertama, klaster perempuan miskin. Yang kedua, klaster menengah. Yang ketiga, klaster para santri. Dan yang terakhir, klaster priai atau bangsawan. Yang pertama, klaster perempuan miskin. Klaster ini tidak memiliki fasilitas belajar sama sekali dan tidak bersekolah sama sekali. Mereka hanya membantu orang tua di rumah dan membantu ayah mereka di sawah. Yang kedua adalah klaster menengah. Klaster ini lebih layak dari sebelumnya, namun mereka tetap saja tidak memiliki fasilitas pendidikan. Mereka belajar hanya sebatas pekerjaan perempuan seperti memasak, menjahit, merajut, dan lain-lain. Rata-rata perempuan kelas ini umur 12-15 sudah menikah, bahkan kalau umur 15 ke atas belum menikah, dikatakan sudah terlalu tua. Yang ketiga adalah klaster para santri. Klaster ini lumayan terdidik agama, namun persoalan menikah sama saja dengan kelas menengah. Biasanya juga mereka tertutup dan lebih sering di rumah karena macam-macam larangan yang berhubungan dengan agama. Yang keempat adalah klaster priai atau bangsawan. Klaster ini lumayan bagus, rata-rata mereka bersekolah karena orang tuanya mampu dan memiliki banyak fasilitas untuk menyekolahkan anak-anaknya. Namun persoalan menikah sama saja dengan klaster sebelumnya. Bahkan menurut penelitian pada saat itu umur 12 tahun sudah harus dipingit atau tidak boleh kemana-mana. Biasanya guru mereka yang datang ke rumah untuk mengajar mereka. Pendidikan masa Raden Dewi Sartika. Zaman itu yang bisa sekolah hanya kaum bangsawan. Situasi ini sangat menonjol pada zaman itu karena Belanda punya program sekolah setelah ada politik etis. Sebelumnya, Belanda tidak memikirkan pendidikan untuk pribumi. Sebelumnya kalau untuk Belanda itu sekolah SD namanya ISC. Sekolah yang khusus untuk Tionghoa ini untuk level SD. Ada juga level SMP namanya Mulo. Kalau untuk level SMA namanya AMS. Ini untuk bangsawan. Kalau untuk pribumi nanti belakangan setelah ada politik etis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kritik dan gagasan tokoh. Nah, di sini perjuangan Raden Dewi Sartika, ia mempunyai cita-cita bahwa kaum wanita harus maju dan pintar seperti kaum laki-laki. Karena kaum wanita akan jadi ibu, mereka yang paling dahulu mengajarkan pengetahuan kepada manusia, yaitu kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, setiap
ibu pasti jadi guru pertama, ibu yang melahirkan dan mendampingi sejak lahir dan selalu dalam dekapan ibu. Karena ibu adalah guru pertama, maka ia haruslah berkualitas. Apabila pendidikan mereka tidak diperhatikan, maka jangan heran jika generasi kita sebagai sumber daya manusianya rendah. Kenapa? Karena guru pertama yang tidak berkualitas. Maka dari itu, ibu haruslah cerdas dan pintar. Maka perempuan tidak boleh memasrahkan pendidikannya pada laki-laki. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Dewi Sartika merancang pendidikan untuk perempuan, mengumpulkan sanak kerabatnya yang termasuk orang-orang miskin untuk belajar bersama agar berkualitas. Jangan sampai perempuan-perempuan lemah karena merekalah pembentuk generasi. Kalau mereka lemah, maka generasi selanjutnya juga akan lemah. Nah, dari situlah lahir sekolah istri dengan visi untuk menjadikan perempuan harus memiliki keterampilan dan harus bisa segala hal yang bisa hidup. Bahkan jika tidak ada laki-laki pun, wanita bisa berdiri tegak sendiri. Tidak lagi bergantung pada orang tua, suami, masyarakat, apalagi menjadi beban masyarakat. Jadilah kontribusi dalam kehidupan ini. Nah, dan itulah visi dari sekolah istri. Meskipun sudah menjadi istri, jangan berhenti untuk belajar meningkatkan kualitas diri, apalagi yang belum menjadi istri. Mandirilah dalam hidupmu, satu-satunya tempatmu curhat dan bergantung haruslah pada Tuhan. Karena untuk sekarang derajat perempuan dan derajat laki-laki sudah bisa disamakan karena perempuan sekarang bisa berdiri sendiri atau berdikari. Nah, oleh karena itu, misi dari Raden Dewi Sartika mewujudkan sistem pendidikan yang membuat seseorang maju pikirannya, maju keahliannya, dan maju tingkah lakunya, sehingga hidupnya sejahtera. Jika kita memiliki modal dalam misi tersebut, hidup kita akan sukses. Nah, dari ketiga hal ini dapat kita simpulkan bahwa perlunya pendidikan. Pendidikan merupakan alat terbaik untuk melahirkan kemajuan. Tujuannya mencetak anak didik yang sehat jasmani rohani, berkelakuan baik, punya komitmen pada kebenaran. Kesuksesan anak didik adalah ketika ia berkomitmen pada kebenaran. Nah, selain sekolah, Dewi Sartika juga pernah menulis buku yang berjudul Keutamaan Istri, yang dituliskan dalam bahasa Sunda sekitar 25 halaman. Nah, ini isinya berisi tentang idealisme dalam mendidik perempuan. Buku yang ditujukan pada anak didik dan orang tuanya. Ternyata yang diperlukan dididik bukan hanya orang tua, akan tetapi orang tua juga harus dididik. Karena orang tua harus punya kesadaran pendidikan. Jika orang tua tidak mengerti nilai dan ilmu atas sekolah pendidikan juga tidak bakalan sukses. Karena anak didik hanya menghabiskan waktu beberapa jam di sekolah, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah. Jika situasi rumah tidak mendukung pendidikan, maka akan susah anak-anak untuk berkembang dan sukses dalam pendidikan. Jadi, dalam hal ini jangan terlalu gantungkan anak pada sekolahnya, karena yang paling dibutuhkan anak-anak itu bimbingan dari seorang ibu di rumah ataupun ayah yang dapat menjadikan mereka pintar, cerdas, dan berbudi. Selanjutnya, relevansi gagasan tokoh dengan masalah pendidikan. Keutamaan istri menurut Raden Dewi Sartika adalah istri sebagai seorang perempuan hebat yang terdidik,
yang cerdas sehingga mereka bisa mencerdaskan generasi penerus bangsa. Jadilah perempuan yang hebat, jadilah perempuan yang cerdas, maka nanti generasi yang akan datang pasti kuat dan hebat serta cerdas. Oleh karena itu, kunci kecerdasan ada pada perempuan. Ada 3 hal utama yang menjadi sumbernya, yaitu bangsanya, adat kebiasaan, dan pendidikannya. Hal utama bangsamu, sehingga jangan lupa budayamu, identitasmu, siapa dirimu, serta posisimu sebagai perempuan. Adat kebiasaan, manusia dibentuk bukan dari semata-mata oleh ilmu dan pengetahuannya, melainkan oleh apa yang menjadi kebiasaan. Beliau yang ingin mendirikan sekolah tadi masih merasa perjuangannya itu masih berat, karena masih banyak orang-orang di tanah air yang rupanya sedang menentang segala sesuatu yang baru. Orang-orang di tanah air belum terbiasa dengan sesuatu atau segala sesuatu yang baru. Banyak orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya dengan alasan-alasan, yaitu mereka takut anaknya bergaul dengan banyak orang sehingga mudah terpengaruh, takut ilmu yang menjadikannya anak mereka pemberontas, sehingga orang tua khawatir anaknya tidak terkontrol. Banyaknya resistensi masyarakat yang sudah dialami orang tuanya sendiri. Kemudian sekolah istri pun pada masanya memiliki standar untuk guru, sehingga kriterianya yaitu punya kompetensi di dunia pendidikan. Maka dari itu, ia harus bisa mengajar, mempunyai keterampilan untuk mengajarkan, kompetensi, berwibawa, disiplin, periang, dan adil, menjadi proaktif atau membangkitkan minat, sehingga guru sewaktu-waktu harus menjadi motivator untuk mendorong muridnya meningkatkan kualitas belajarnya. Kemudian punya kepedulian terhadap perempuan dan nasibnya. Di sekolah istri pula ada pendidikan karakter, sehingga memiliki beberapa hal yang ditetapkan, yaitu kebersihan, sopan santun atau tata krama, dan etika. Kemampuan berbicara, mampu menyampaikan gagasan dan pendapatnya. Karakter, maka dari itu harus bergembira, hemat, menanamkan berpikir logika, pergaulan. Oleh karena itu, semoga mimpi Ibu Dewi Sartika kelak akan terwujud, yaitu kaum laki-laki sederajat dengan kaum perempuan. Di masa sekarang mungkin ada beberapa yang sudah terwujud, akan tetapi masih ada dan masih banyak kaum laki-laki yang menganggap bahwa perempuan itu adalah kaum yang lemah, sehingga kita masih berjuang menghapus pemikiran tersebut. Kita harus mempunyai 3 kualifikasi di 3 wilayah, yaitu yang pertama membangun karakter, kemudian kemampuan berpikir, serta keterampilan sehingga hidup kita akan sukses. Sehingga guru sewaktu-waktu harus menjadi motivator untuk mendorong muridnya meningkatkan kualitas belajarnya. Kemudian punya kepedulian terhadap perempuan dan nasibnya. Di sekolah istri pula ada pendidikan karakter, sehingga memiliki beberapa hal yang ditetapkan, yaitu kebersihan, sopan santun atau tata krama, dan etika. Kemampuan berbicara, mampu menyampaikan gagasan dan pendapatnya.
karakter, maka dari itu harus bergembira, hemat, menanamkan berpikir logika, pergaulan. Oleh karena itu, semoga mimpi Ibu Dewi Sartika kelak akan terwujud, yaitu kaum laki-laki sederajat dengan kaum perempuan. Di masa sekarang, mungkin ada beberapa yang sudah terwujud, akan tetapi masih ada dan masih banyak kaum laki-laki yang menganggap bahwa perempuan itu adalah kaum yang lemah, sehingga kita masih berjuang menghapus pemikiran tersebut. Kita harus mempunyai 3 kualifikasi di 3 wilayah, yaitu yang pertama membangun karakter, kemudian kemampuan berpikir, serta keterampilan sehingga hidup kita akan sukses. Sekarang sudah tahu kan teman-teman